Oke, selamat datang semuanya. Pernah kepikiran nggak kalau bangun portofolio investasi itu ternyata mirip banget sama ngelola tim sepak bola juara? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya prinsip-prinsip dari lapangan hijau bisa kita pakai buat menang di dunia finansial. Kutipan ini nih pas banget. Ini esensi dari tim juara sekaligus portofolio yang sukses. Kemenangan itu bukan cuma karena satu pemain bintang, tapi karena kerja sama seluruh tim yang solid. Sama kayak investasi. Setiap aset itu punya perannya masing-masing, persis kayak pemain di lapangan. Jadi, ini dia rencana permainan kita. Anggap aja Anda itu manajernya. Tugas Anda adalah nyari pemain, atur formasi, dan bikin keputusan taktis. Semuanya demi memimpin tim keuangan Anda jadi juara. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Coba bayangin, Anda taruhan semua uang Anda cuma buat satu tim biar juara liga. Wah, risikonya gede banget kan? Nah, di dunia investasi, naruh semua telur dalam satu keranjang atau semua dana di satu aset itu sama bahayanya. Makanya kata kuncinya adalah diversifikasi. Anggap ini sebagai playbook atau buku strategi Anda buat ngelola resiko. Jadi kalau satu pemain lagi kurang perform, pemain lain bisa nutupin. Hasilnya, kinerja portofolio jadi lebih stabil dan lebih bisa diprediksi jangka panjangnya. Setiap manajer yang hebat pasti kenal banget sama pemain-pemainnya. Yuk sekarang kita coba scouting atau cari bakat-bakat yang ada buat tim investasi Anda. Kita petakan setiap kelas aset ke posisinya masing-masing di lapangan. Yang pertama, jelas para penyerang Anda. Mereka ini pencetak gol utama, kekuatan ofensif di portofolio yang tugasnya ngejar pertumbuhan modal yang tinggi. Merekalah mesin gol Anda. Nah, yang menarik dari saham atau striker ini adalah soal resiko dan imbalannya. Ibaratnya, striker itu bisa cetak gol spektakuler yang bikin kita menang telak. Tapi performanya bisa aja naik turun kan? Nggak konsisten. Kalau di Indonesia, contohnya itu ya saham-saham blue chip yang ada di Bursa Efek Indonesia atau reksadana saham yang isinya saham-saham dari indeks IDX 30. Mereka ini para pemain bintang yang punya potensi bikin portofolio kita tumbuh pesat. Lanjut ke jantung tim Anda, para gelandang. Tugas mereka ngatur alur permainan, nyambungin pertahanan sama serangan, dan yang paling penting, ngasih keseimbangan dan diversifikasi cuma dalam satu paket. Disinilah hebatnya reksadana. Anggap aja ada pelatih profesional, yaitu manajer investasi yang ngatur strategi buat Anda. Reksadana campuran contohnya, itu kayak gelandang serba bisa. Dia bisa bantu nyarang, bisa juga bantu bertahan, jadi komposisi timnya bisa disesuaikan sama kondisi pertandingan. Oke, sekarang kita pindah ke lini pertahanan. Pemain bertahan ini adalah pondasi tim. Fokus mereka cuma satu, ngelindungin gawang Anda, yaitu modal Anda, dan ngasih stabilitas waktu pasar lagi bergejolak. Pemain bertahan emang mungkin jarang banget cetak gol, tapi justru konsistensi mereka lah yang bikin tim bisa juara. Di Indonesia, contoh bek tengah andalan Anda itu instrumen kayak obligasi negara retail atau ORI dan sukuk retail atau SR. Mereka ini ngasih kupon stabil dan risikonya rendah banget karena dijamin negara. Bikin pondasi portofolio Anda jadi super kokoh. Dan yang terakhir, benteng pertahanan paling akhir, sang penjaga gawang. Ini adalah uang yang harus benar-benar aman dan bisa diambil kapan aja buat kebutuhan darurat atau jangka pendek. Ini tuh dana darurat Anda. Mungkin kelihatannya nggak sekeren yang lain, tapi perannya krusial banget. Deposito atau tabungan itu fungsinya buat nahan semua serangan finansial tak terduga yang bisa datang kapan aja. Penting banget. Oke, pemainnya udah kita pilih semua. Sekarang waktunya kita atur formasi. Gimana Anda nempatin pemain-pemain ini di lapangan, bakal nentuin strategi tim Anda secara keseluruhan. Coba deh lihat tabel ini. Kelihatan banget kan? Tiap tahun juara di Liga Aset itu ganti-ganti terus. Hari ini komoditas yang menang, besok bisa jadi saham teknologi. Nah, ini bukti nyata kenapa kalau kita cuma jagoin satu tim atau satu aset aja, itu strategi yang bahaya banget. Cuma tim yang pemainnya lengkap dan beragam, yang bisa konsisten ada di papan atas, nggak peduli musimnya lagi gimana. Misalnya nih, seorang manajer yang udah deket masa pensiun, dia mungkin bakal pakai formasi super defensif 5-4-1. Fokusnya lebih banyak ke pemain bertahan, yaitu obligasi, dan kiper, yaitu cash, buat ngelindungin keunggulan skor yang udah dia punya. Terus ada formasi klasik 4-4-2.
Ini cerminan portofolio yang seimbang. Pertahanannya kuat, serangannya juga oke. Formasi ini cocok banget buat kebanyakan investor jangka panjang karena ada campuran yang pas antara saham dan obligasi. Nah, buat investor muda yang waktunya masih panjang banget, formasi super ofensif 4-3-3 bisa jadi pilihan yang menarik. Kenapa? Karena dengan nurunin lebih banyak penyerang atau saham, tujuannya jelas, ngejar gol atau imbal hasil setinggi-tingginya. Manajer yang jago itu juga bisa adaptasi, taktiknya disesuaikan sama kondisi di lapangan. Kalau di dunia investasi, ini artinya kita harus paham kapan pasar lagi bull dan kapan lagi bear. Gampangnya gini, pasar bullish itu pas tim kita lagi nyerang habis-habisan. Semua orang optimis, ekonomi lagi bagus. Sebaliknya, pasar bearish itu pas tim kita lagi diserang, lagi tertekan. Nah, di saat inilah kita harus fokus bertahan mati-matian. Jadi, poin utamanya adalah sekalipun tim kita kebobolan atau pasar lagi anjlok, jangan panik dan langsung jual semuanya. Itu kesalahan fatal. Tetap tenang, fokus sama rencana jangka panjang. Justru momen kayak gini bisa jadi kesempatan emas buat beli pemain-pemain bagus dengan harga diskon. Ingat, jadi juara itu bukan soal menang satu pertandingan aja. Ini soal membangun sebuah warisan. Investasi itu maraton, satu musim penuh, bukan lari sprint. Dan data ini nunjukin dengan jelas kenapa kita harus sabar. Coba lihat, secara historis, periode menyerang atau pasar bull itu durasinya jauh lebih lama dan dampaknya lebih kuat dibanding periode bertahan atau pasar bear. Jadi, meskipun ada naik turun, tren jangka panjangnya itu selalu ke atas. Jadi kesimpulannya apa? Membangun portofolio juara itu intinya cuma dua. Punya tim yang solid lewat diversifikasi dan punya strategi yang disiplin buat ngadepin musim apapun. Nah, sekarang bola ada di tangan Anda. Siap jadi manajer dan bangun tim juara Anda sendiri?